Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, para makhluk suci, sebagai ungkapan bakti dan hormat keluarga untuk almarhum Bapak Yohanes dan Bapak Hendrik pada kesempatan hari ini menjelang datangnya tahun baru Xinjia atau Imlek 2574, mengirim doa dan mempersembahkan saji-sajian makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti dan ungkapan hormat kepada beliau ketika beliau masih hidup. Semoga dengan doa yang kami panjatkan, dengan persajian yang kami berikan ini akan membahagiakan arwah untuk segera menempati alam yang berbahagia, dan setelah terlahir di alam yang berbahagia lalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, putra-putrinya, istrinya, maupun keluarga besarnya untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini dan menapak di tahun baru ini dengan penuh percaya diri. Semoga tahun ini menjadi tahun penuh keberkahan, tahun penuh rezeki, dan tahun yang membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga. Selamat jalan almarhum Bapak Yohanes, Bapak Hendrik. Semoga jalan yang kau lalui akan selalu lapang dan terang. Sabri Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Sang Buddha mengatakan di saat akhir tadi, inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar almarhum Bapak Yohanes, Bapak Hendrik, kita bersama-sama akan menyongsong menyambut datangnya tahun baru besok Imlek. Sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan masyarakat Chinese, sebelum kita masuk dalam tahun baru atau perayaan-perayaan, itu biasanya keluarga membuat sajian. Ini bukan saja dilakukan oleh masyarakat Chinese atau Tionghoa saja, di kalangan umat di desa-desa pun. Saya juga pernah tinggal di rumah. Setiap perayaan-perayaan Idul Fitri ataupun Natal atau hari-hari besar itu biasanya orang tua itu membuat istilahnya sajen, ya, sajian, ditujukan, ditaruh di satu tempat, ya, makanan-makanan, ya,
Kalau laki ya dikasih rokok, kalau perempuan biasanya dikasih kinang zaman dahulu itu. Leluhur-leluhur keluarga itu ya diberi saji-sajian, ketika naruh juga dipanjatkan doa-doa. Apabila leluhur itu ada yang belum terkondisi terlahir alam bahagia, dengan saji-sajian kita doakan itu akan mendorong, membantu untuk terlahir di alam bahagia. Ternyata warisan dari leluhur-leluhur, warisan dari orang tua yang pernah hidup bersama kita itu sampai sekarang pun kita masih menikmati. Bahkan bagian sel-sel dalam tubuh kita pun juga warisan dari leluhur-leluhur kita. Jadi jasmani dan hal-hal rohani pun, sifat-sifat baik maupun buruk pun kita selalu mewarisi dari orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita ya. Tentunya warisan yang jelek tidak perlu kita teruskan, warisan yang baik kita kembangkan dalam kehidupan ini. Kalau semasa hidup leluhur kita, orang tua kita bisa langsung berbuat ya kebaikan-kebaikan, ngasih makan, ngasih pakaian, ngajak rekreasi. Namun tidak sedikit di saat masih bersama kita tidak sempat karena kesibukan kita. Setelah meninggal bukan berarti leluhur tidak membutuhkan bantuan kita, atau yang hidup tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada yang telah berjasa, tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan istilah dalam Buddhis itu adalah pelimpahan jasa. Di saat masih hidup kita bisa merawat jasmaninya, kita ngasih makan, ngasih pakaian, itu kan ikut merawat jasadnya. Setelah meninggal kita bisa ikut merawat sukmanya atau arwahnya ya. Bagaimana merawat sukma itu? Kalau yang dibutuhkan di saat masih hidup makanan-makanan, setelah meninggal tentunya bukan makanan lagi, yaitu rasa simpatik, rasa kepedulian kepada yang telah meninggal itu dalam bentuk pelimpahan jasa. Makanan-makanan yang disajikan ini tentunya tidak dikonsumsi oleh yang telah meninggal, namun kita perlu alat dan sarana mengungkapkan bakti dan hormat itu pakai sarana, pakai alat, makanan-makanan ya. Rasa simpatik itulah yang mengkondisikan arwah itu memiliki perasaan bahagia. Semakin sering keluarga itu mensimpatiki kepada yang telah meninggal, peluang untuk terlahir kembali semakin besar juga, karena arwah itu akan mempunyai kondisi bahagia ya. Sebetulnya membuat surga dan neraka bagi orang tua kita itu sebetulnya banyak sekali caranya, dan tidak usah nunggu mati ya. Misalnya saja di saat orang tua kita masih hidup, anak-anaknya berbuat nakal, berbuat jahat, sulit diatur, kita sudah membuat neraka bagi orang tua kita sendiri ya. Terus kemudian kalau kita berbuat baik, kita sudah menciptakan surga bagi orang tua kita sendiri, karena orang tua pasti akan senang mempunyai kondisi bahagia. Demikian pula ketika seseorang telah meninggal, rasa simpatik dari yang hidup itu masih dibutuhkan, yaitu kita mengirim doa-doa. Yakinlah acara pada kesempatan siang ini, leluhur atau keluarga yang ditinggalkan mengirim bunga sebagai simbol ketidakkekalan, juga simbol keindahan, mengirim makanan sebagai simbol kita perhatian, karena di alam sana, di alam seandainya terlahir belum di alam bahagia, di alam sana masih perlu dukungan kita, masih perlu doa-doa dari yang hidup ini. Semoga dengan terlaksananya acara doa pada kesempatan pagi ini dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Imlek ini, setelah melakukan doa ini, keluarga yang ditinggalkan, istrinya, putra-putrinya merasa puas, merasa lega, karena telah menunjukkan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua, leluhur segera menempati alam surga bahagia menjadi kenyataan. Dan setelah ke alam surga bahagia, selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk bisa menapak tahun baru ini dengan kesuksesan, keberhasilan, yang sekolah, yang studi juga akan mengalami peningkatan dalam prestasi. Sadu, sadu, sadu.